Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 27 September 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polisi menetapkan 3 orang tersangka kerusuhan dan penjarahan di Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Setengah wilayah Kabupaten Pandeglang mengalami kekeringan. Peringati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Kota Serang berikan penghargaan kepada insan perhubungan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, polisi menetapkan 3 orang tersangka kasus kerusuhan dan penjarahan Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang terjadi pada hari Minggu 24 September yang lalu. Sekelompok pria tak dikenal merusak barang, lapak, dan toko milik pedagang. Perusakan yang disertai penjarahan tersebut diduga merupakan bentuk pengancaman yang dilakukan oknum tertentu karena pedagang enggan direlokasi. Selengkapnya berikut laporan Riyama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka kericuhan dan penjarahan di Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang terjadi pada Minggu sore 24 September 2023. Sebelumnya, 7 orang diperiksa secara intensif. Ketiga tersangka adalah berinisial C, H, dan N. Mereka ditangkap bersama 4 rekannya yang lain, di mana keempatnya masih berstatus sebagai saksi. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sigit Dani menyampaikan bahwa semalam telah ditangkap 7 orang, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 pelaku itu pun sementara dikenakan pasal 170 KUH Pidana, di mana mereka memiliki peran pengeroyokan hingga mengakibatkan korban luka. Sebelumnya, barang, lapak, dan toko milik pedagang di Pasar Kutabumi dirusak oleh sekelompok pria tidak dikenal. Pengerusakan yang disertai aksi penjarahan dilakukan diduga sebagai bentuk pengancaman oleh oknum tertentu lantaran pedagang enggan direlokasi. Akibat serangan tersebut, 4 pedagang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif. Pemda setempat pun memastikan bila biaya pengobatan ditanggung oleh Pemkab Tangerang hingga keempatnya sembuh. Saya Riyama Silitonga dari Heartland Radio untuk Berita Banten. Pendengar, setengah dari wilayah di Kabupaten Pandeglang terdampak bencana kekeringan. Namun demikian, walaupun dampak kekeringan semakin meluas, pemerintah Kabupaten Pandeglang hingga saat ini belum menetapkan status darurat. Saat ini tim BPBD PK Kabupaten Pandeglang sedang turun ke lapangan untuk melakukan asesmen dan survei terlebih dahulu. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Setengah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten terdampak kekeringan. Data terkini BPBD Pandeglang, kekeringan ini terjadi di 26 kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Pandeglang, Lilis Sulistiati mengatakan, walaupun kekeringan semakin meluas, Pemkab Pandeglang sendiri belum menerapkan status darurat. Menurutnya, saat ini BPBD PK Pandeglang sedang menerjunkan tim asesmen di lapangan untuk melakukan survei terlebih dahulu. Lilis mengatakan dari 26 kecamatan tersebut yang paling terdampak parah ialah di bagian selatan Pandeglang, seperti Kecamatan Patia, Sobang, Sukaresmi, dan sekitarnya. Total 17.839 jiwa yang terdampak bencana kekeringan. Ia mengatakan BPBD PK terus menyuplai kebutuhan air bersih kepada warga yang terdampak. Demikian Risma Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, memperingati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Kota Serang memberikan penghargaan kepada insan perhubungan dalam apel pagi yang dilakukan di halaman Terminal C Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa kemarin. Wali Kota Serang berharap kepada seluruh insan perhubungan agar selalu bersinergi dan menjaga keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang.
Peringati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Serang gelar apel pagi sekaligus pemberian penghargaan kepada insan perhubungan di halaman Terminal Upacara Tipe C Cipocok Jaya Kota Serang pada Selasa 26 September. Kegiatan upacara perayaan Hari Raya Perhubungan Nasional 2023 tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Serang sebagai Inspektur, kemudian Kapolres Kota Serang, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Banten, serta seluruh insan perhubungan Kota Serang. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Serang Sabrudin mengatakan, Hari Perhubungan Nasional 2023 yang mengusung tema melaju untuk transportasi maju, pemerintah Kota Serang berharap kepada seluruh insan perhubungan agar selalu menjalin sinergi serta terus menjaga keselamatan lalu lintas di Kota Serang. Ia mengatakan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian juga jangan sampai terjadi hal-hal negatif bagi para pengendara angkutan umum, serta berharap agar terus menjaga keselamatan para pengendara di Kota Serang. Selain itu, dirinya menyampaikan perayaan Hari Perhubungan Nasional tersebut juga dilaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sudah dilaksanakan di Terminal C Kota Serang. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini sudah bertahun-tahun, namun alhamdulillah tempatnya pelayanan sudah direnovasi lebih baik, alatnya serta juga sudah siap melayani masyarakat. Ia juga menambahkan saat ini perhubungan Kota Serang juga sudah meningkat, pembangunan perlengkapan keselamatan perlintasan sebidang yang sudah dibangun sebanyak 17 titik serta berkaitan dengan perlintasan kereta api di Kota Serang. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan untuk kemarin setelah dibuka juga jalur frontek di jalur Unyur, kemudian penanganan kemacetan dan PJU sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, Terminal Tipe C, Terminal Blok M ataupun Pasar Au Tipe C Kepandian serta Cipocok juga retribusi parkir meningkat. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.